Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Santri dan siswa Madrasah Diniyah Takmiliyah. Pada semester 2 kali ini kita sudah memasuki bab 3 untuk pelajaran Tarikh Islam untuk kelas 1 dengan menggunakan buku Aku Cinta Tarikh Islam. Baik, kita langsung saja kita baca bab 3. Kondisi masyarakat Arab. Kondisi masyarakat Arab sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Diingatkan sekali lagi ya, wasallam ini wawu sin lam mim, alifnya ini dibuang saja. Kalau seperti ini kita bisa bacanya wa aslam ya, wasallam. Alif. Peta wilayah Jazirah Arab. Semenanjung Arab adalah semenanjung yang terletak di sebuah barat daya Asia. Wilayahnya memiliki luas 100.000. Berapa ini? 1.100.000 mil persegi. Semenanjung ini dinamakan jazirah karena 3 sisinya berbatasan dengan air, yakni di sebelah timur berbatasan dengan Teluk Oman dan Teluk Persia, di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan Teluk Aden, di sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah. Hanya di sebelah utara jazirah ini berbatasan dengan dataran atau padang pasir Irak dan Syria. Secara geografis, daratan Jazirah Arab didominasi padang pasir yang luas serta memiliki iklim yang panas dan kering. Hampir 5/6 daerahnya terdiri dari padang pasir dan gunung batu. Luas padang pasir ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1 Sahara Langit, yakni yang memanjang 140 mil dari utara ke selatan dan 180 mil dari timur ke barat. Sahara ini disebut juga Sahara Nufud. Di daerah ini, daerah ya, pakai ya, kalau ini kita bacanya darah. Di daerah ini jarang sekali ditemukan lembah dan mata air. Angin disertai debu telah menjadi ciri khas suasana di tempat ini. Hal itulah yang menyebabkan daerah ini sulit dilalui. 2 Sahara Selatan, yakni yang membentang dan menyambung Sahara Langit ke arah timur sampai selatan Persia. Hampir seluruhnya merupakan dataran keras, tandus, dan pasir bergelombang. Daerah ini juga disebut daerah
daerah sepi. Al-Rub Al-Khali. 3. Sahara Harrat, yakni suatu daerah yang terdiri dari tanah liat berbatu hitam. Tanah liat berbatu hitam, gugusan batu-batu hitam itu menyebar di seluruh Sahara ini. Secara garis besar, Jazirah Arab dibedakan menjadi 2, yakni daerah pedalaman dan pesisir. Daerah pedalaman jarang sekali mendapatkan hujan, namun sesekali hujan turun dengan lebatnya. Kesempatan demikian bisa dimanfaatkan penduduk dengan mencari genangan air dan padang rumput demi keberlangsungan hidup mereka. Sedangkan daerah pesisir hujan turun dengan teratur, sehingga para penduduk daerah tersebut relatif padat dan sudah bertempat tinggal tetap. Oleh karena itu, di daerah pesisir ini jauh sebelum Islam lahir, sudah berkembang kota-kota dan kerajaan-kerajaan penting seperti kerajaan Himyar, Saba, Hirrah, dan Ghassan. Kepercayaan masyarakat Arab Jahiliyah. Kepercayaan masyarakat Arab Jahiliyah sebelum Islam lahir dan dikembangkan di kawasan padang pasir Najd yang melingkupi Makkah dan Madinah. Di sana telah berkembang agama Yahudi maupun Nasrani. Namun orang-orang pribumi masih banyak memeluk keyakinan penyembahan berhala yang terutama dipeluk oleh orang-orang Arab dari kabilah Quraisy di Mekah. Mayoritas bangsa Arab sebelum Islam menganut kepercayaan yang menyembah berhala atau patung atau benda-benda lain yang dianggap mempunyai kekuatan gaib seperti batu, pohon, kayu, binatang, dan sebagainya. Oleh karena itu, di kalangan mereka terdapat beberapa nama Tuhan yang disembah, seperti Uzza, Manat, Latta, dan Hubbal. Hubbal adalah Tuhan orang-orang keturunan suku Quraisy dan diletakkan di Ka'bah Mekah. Berhala ini berbentuk manusia. Uzza berhala yang berada di Hijaz. Manat adalah berhala yang berada di Madinah. Sedangkan Latta berada di Taif. Ada sekitar 360 buah patung di sekitar Ka'bah yang disembah oleh orang-orang Arab sebelum Islam. Terdapat berbagai agama dan kepercayaan di semenanjung tanah Arab termasuklah Majusi, Nasrani, Yahudi, dan Hanif, berhala, animisme, dan tahayyul. Kepercayaan ini berlaku karena adanya pengaruh asing di samping menaruh harapan yang tinggi terhadap alam sekitar.
yang dipercaya dapat mengawasi dan membantu kehidupan sehari-harian. Di samping mempercayai berhala, masyarakat Arab percaya kepada animisme dan tahyul. Objek cakrawala dan objek di bumi disembah sebagai menandakan pengharapan dan terima kasih atas apa yang mereka terima. Di samping agama menyembah berhala di atas, terdapat pula sebagian kecil penduduk Mekah dan sekitarnya yang menganut agama Hanif, yaitu agama percaya pada Tuhan yang Esa yang dibawa Nabi Ibrahim alaihissalam. Penganut agama-agama dari langit yaitu Hanif, Nasrani, dan Yahudi. Titiknya 2 di bawah ya, Yahudi. Di kalangan masyarakat Arab tidak ramai. Mereka menjalani kehidupan berdasarkan ajaran yang dianuti, kecuali penganut Yahudi didapati lebih kejam terhadap penganut ajaran lain. C. Kondisi sosial masyarakat Arab jahiliyah. Sistem sosial masyarakat Arab mengikuti garis bapak. Apa ini? Patrilineal dalam memperhitungkan keturunan, sehingga setiap nama anak di belakangnya selalu disebutkan nama bapak. Bahkan secara beruntun nama bapak-bapak mereka dicantumkan di belakang nama mereka dan dikaitkan dengan status keluarga, yaitu bin yang berasal dari kata ibnu yang berarti anak laki-laki. Bagi anak perempuan tentu saja disebut binti yang berarti anak perempuan. Orang-orang Arab sangat bangga dengan rentetan nama-nama di belakang nama mereka. Dalam sebuah kabilah atau suku bangsa, mereka terikat oleh bapak moyang mereka yang sangat dihormati. Sekelompok orang yang berada dalam satu garis keturunan dengan moyang yang sama, ini pakai ain ya, kalau ini degan, dengan moyang yang sama biasa disebut satu keluarga besar dengan, seperti ini, dengan sebutan bani, anak keturunan, keluarga atau dinasti tertentu. Dalam sistem masyarakat Arab yang sederhana, sebuah kabilah dikepalai seorang ternama sebagai bapak utama dengan julukan Syekh. Masyarakat Arab sebelum Islam adalah masyarakat feodal dan sudah mengenal sistem perbudakan. Sistem kekerabatannya sangat patrilineal, garis bapak ya, yaitu hubungan kekerabatan yang berdasarkan garis keturunan bapak. Wanita kurang mendapat tempat yang layak dalam masyarakat, bahkan tidak jarang apabila mereka melahirkan anak perempuan, mereka merasa malu dan hina. Kemudian mereka kuburkan hidup-hidup. Dal, keadaan ekonomi masyarakat Arab jahiliyah.
terikat oleh keadaan geografis alam yang tandus, kering, dan gersang, maka pada umumnya kehidupan orang Arab sebelum Islam bersumber dari kegiatan perdagangan dan peternakan. Maka terkenallah beberapa kota di Hijaz sebagai pusat perdagangan seperti Mekah, Madinah, Yaman, dan lain-lainnya. Di kota Mekah setahun sekali diadakan keramaian yang ramai dikunjungi orang sekitarnya, yang disebut Pasar Akaz, sehingga dengan demikian Mekah tumbuh menjadi kota dagang antar suku bangsa yang terdapat di sekitar Jazirah Arab. Di samping itu, penduduk yang tinggal di pedesaan umumnya hidup dengan beternak kambing. Oleh karena itu, kehidupan para peternak selalu berpindah-pindah nomaden sesuai dengan lahan tempat mereka. Perselisihan atau peperangan antar suku dengan yang lain disebabkan ternak. Mereka saling merebutkan lahan yang memiliki padang rumput dan air demi mempertahankan kehidupan. Suku yang berpengaruh di kalangan Arab. Asal-usul bangsa Arab dari rumpun bangsa Semit terbagi menjadi 3 bagian. 1. Arab Ba'idah, kaum-kaum Arab terdahulu yang sudah punah, seperti Ad, Samud, Sam, Judais, Imlaq, dan lain-lain. 2. Arab Arabiyah, kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Ya'rib bin Yashjub bin Qahtan, atau disebut pula Arab Qahtaniyah di Yaman. 3. Arab Musta'ribiyah, Arab Musta'ribah, kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Ismail yang umumnya tinggal di Hijaz, disebut pula Arab Adnaniyah. Yang tinggal suku Quraisy adalah suku yang berasal dari Arab Musta'ribah. Suku ini menjadi suku yang paling istimewa. Suku Quraisy terdiri dari pecahan suku-suku, di antaranya adalah Bani Abduddar, Bani Abdul Manaf, Bani Naufal, Bani Hashim, Bani Abbasiyah, Bani Abdus Syam, Bani Umayyah, Bani Mahzum, Bani Zuhrah, Bani Taim, Bani Adi, Bani As'ad. Dalam pengelolaan sistem sosial, ekonomi, dan politik, masing-masing dari suku Quraisy itu mendapatkan kedudukan atau jabatan di antaranya 1. As-Sadanah, bertugas menutup dan membuka Ka'bah bagi orang yang ke situ, disebut juga Al-Hijabah. 2. As-Siqayah, memberi minum bagi yang berhaji. 3. Ar-Rifadah, memberi sumbangan untuk dibuat makanan bagi orang fakir. Tugas ini dilakukan oleh Bani Naufal, kemudian Bani Hashim. 4. Al-Iqlab, nama bendera Quraisy. Bila mana mereka hendak perang, maka dikeluarkan bendera tersebut dan diserahkan kepada seorang di antara mereka
yang disepakati bersama, atau kalau tidak maka diserahkan kepada pemegangnya, yaitu dari Bani Umayyah. 5. An-Nadwah, bangunan yang didirikan di samping Ka'bah untuk musyawarah. Di sini berkumpul pemuka-pemuka Quraisy. Tidak boleh seorang pun masuk kecuali orang yang sudah berumur 40 tahun. Setiap perkawinan dilakukan di sana, demikian juga bendera perang, juga pemakaian cadar oleh seorang gadis Quraisy yang sudah balik. Pakai wawu ya, sudah balik, dilakukan di situ, di An-Nadwah. Tugas ini dilakukan oleh Bani Abduddar. 6. Al-Qiyadah, bertugas untuk memimpin rombongan, baik untuk perang atau berdagang. Tugas ini dilakukan oleh Bani Umayyah. 7. Al-Masyurah, bertugas untuk memberi nasihat dalam urusan-urusan penting. Tugas ini dilakukan oleh Bani As'ad. 8. Al-Qubbah, adalah tempat di mana mereka mempersiapkan pasukan As-Safarah, adalah untuk melakukan perundingan perdamaian bila mana terjadi perang atau perang antar suku. Bila mana, ini ditambah alif ya, bila mana, kalau begini jadi bilaman. Nah, ini pelajaran untuk penulisan pegon. Nomor 9, al-hukumah, adalah untuk memutuskan masalah perkara bila terjadi sengketa atau salah paham. Rangkuman. 1. Secara geografis, Jazirah Arab didominasi oleh padang pasir. Hampir 5/6 wilayah Arab adalah padang pasir. 2. Kepercayaan penduduk Arab sebelum Islam datang adalah berbagai macam kepercayaan, seperti Yahudi, Nasrani, penyembah berhala, animisme, Hanifiyah, dan Tahayyul. 3. Sebagian besar penduduk pedalaman Arab pekerjaannya adalah beternak dan berdagang. 4. Karena kondisi alam, maka para peternak hidup berpindah-pindah. 5. Masyarakat Arab pada waktu itu terdiri dari suku-suku bangsa. 6. Sistem kekerabatan mereka menganut sistem garis bapak. 7. Asal-usul bangsa Arab adalah rumpun bangsa Semit. 8. Bangsa Arab terbagi menjadi 3 golongan, Ba'idah, Arabiyah, dan Musta'aribah. 9. Dalam pengelolaan sistem sosial, ekonomi, dan politik masing-masing suku Quraisy mendapat jabatan. 10. Suku Quraisy adalah suku yang paling istimewa. Berikutnya adalah evaluasi untuk para siswa, para santri Madrasah Diniyah, agar kita lebih memahami pelajaran tarikh di bab ini. Silahkan terlebih dahulu kalian salin untuk soal pilihan ganda ini yang 1-3 terlebih dahulu. Dilihat perintahnya, berilah tanda silang pada salah satu huruf alif, ba, atau jim. Ini karena ada 4 pilihan A, B, C, D, alif, ba,
jim, dal. Ini ditambah ya alif, ba, jim atau dal untuk jawaban yang benar. Selanjutnya masih pilihan ganda 4, 5, 6, 7. Silahkan disalin terlebih dahulu. Berikutnya 8, 9, 10. Juga disalin di buku masing-masing. 11, 12, 13, 14. 15. Berikutnya yang ba. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Silahkan soal nomor 1 sampai 10 terlebih dahulu disalin. Berikutnya yang jim. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Ada 5 soal. Selanjutnya kita sudah berada di akhir semester. Untuk kelas 1 di semester 2, di sini ada soal uji kompetensi semester 2. Nah, di sini masih ada soal. Untuk yang pertama adalah pilihan ganda. Berilah tanda silang pada salah satu huruf alif, ba, jim atau dal untuk jawaban yang benar. Silahkan disalin terlebih dahulu. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 7, 8, 9. 10, 11, 12. 13, 14, 15. 16, 17, 18. 19, 20. Soal pilihan ganda untuk uji semester 2 ini ada 20 soal. Silahkan semuanya disalin dengan baik. Selanjutnya adalah yang ba. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Silahkan disalin terlebih dahulu 1 sampai 11, 12. Berikutnya 12 sampai 15. Selanjutnya ada yang jim, soal uraian biasanya ya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Silahkan disalin semuanya untuk soal-soal untuk kita belajar. Dan apabila masih belum bisa menjawab soalnya, bisa diulang kembali pelajaran-pelajaran khususnya di semester 2. Dan seluruh buku ini, yaitu dengan buku Aku Cinta Tarikh Islam. Jika masih mengalami kesulitan, bisa bertanya atau berdiskusi kepada sesama teman atau kepada yang lebih tua, pada orang tua, guru, para kiai, para asatidz, ustadz dan ustadzahnya masing-masing. Demikian untuk pelajaran
Tarikh Islam kelas 1 Madrasah Diniyah Awwaliyah atau tingkatan ula. Mudah-mudahan mendapatkan banyak manfaat dan keberkahan fid dini wad dunya wal akhirah. Mohon maaf apabila banyak kekeliruan dan kesalahan. Silahkan bisa diluruskan dan dibenarkan. Wal afu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.